minta tips dan triks buat komunikasi asertif. Kalau yang pertama ya sebenarnya kita harus asertif itu kan berarti kita bisa mengemukakan apa yang jadi pemikiran dan perasaan kita kepada orang lain tanpa bersikap agresif, tanpa memaksakan pikiran kita atau keinginan kita kepada orang lain. Tapi itu baru bisa dilakukan kalau kita sudah kenal diri sendiri ya Dri ya. Kayak apa yang kita mau, apa yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan, dan menyampaikannya dalam bentuk I statement, bukan dalam bentuk you statement. Nah ini yang karena aku agak sedikit banget buat latih ya. Tolong Dri dikasih contohnya. ini buat aku tuh kenapa sulit banget ya. Kalau dalam konteks kayak gini dan dalam konteks belajar, apalagi dalam konteks baik-baik aja, I statement tuh menjadi mudah. Kayak aku ngerasa sedih ketika kita udah janjian tapi tahu-tahu batal. Aku ngerasa sedih dengan kondisi ini gitu ya. Tapi kalau pada saat janji baru dibatalin, bisa ngomong begitu. Agak sulit ya Bun, agak sulit gitu. Kayak ini udah janji dari 3 bulan, kita anniversary setahun cuma sekali loh sayang, tapi kamu kok batal tiba-tiba karena kerjaan gitu ya. Jadi agak sulit tuh yang kayak aku merasa sedih. Wah itu sesuatu lah, pokoknya lah itu sesuatu lah. Tapi itu bisa dilatih gitu ya dalam hal-hal mungkin yang nggak besar dulu gitu ya, sehari-hari gitu. Kayak yang aku lagi capek hari ini, boleh nggak kita pesan GoFood aja? Atau boleh nggak GrabFood aja? Atau sambil ke pulang kamu tolong beliin makanan. Dibanding misalnya yang, kita makan apa? Nggak tahu lah, capek. Nggak ngerti apa orang capek gitu. Yang ya udah capek, mungkin gue nanya mau makan apa gitu ya. Yang ini udah capek, masih harus dituntut masak juga belum tentu dipuji gitu ya. Nah udah tuh mikirnya kemana-mana, padahal kalau kita tahu aku lagi lelah, aku lagi butuh istirahat, kayaknya akan bantu kalau aku nggak masak hari ini. Omongin aja Exactly. Nah itu balik lagi kayak tahu diri sendiri ya Tak, bahwa tahu bahwa aku tuh lagi capek. Karena itu butuh kenal tuh sama diri sendiri bahwa oh aku tuh lagi capek, oh aku tuh lagi butuh ini, oh aku tuh udah beberapa hari ini lagi nggak enak. Jadi kenal gitu sama diri sendiri gitu. Dan itu yang aku bilang adalah kalau nggak kenal sama itu gitu kan ya, itu jadi bahaya banget. Jadi kesannya suaminya salah terus, atau misalnya istrinya salah terus, yes gitu kan. Karena atau merasa disalahkan terus, justru itu kayak apalagi sih, dan kayak merasa nggak dihargai kah, atau misalnya ada perasaan-perasaan yang lain karena nggak kenal dengan diri kita sendiri gitu. Itu menjadi isu banget gitu. Dan buat aku mungkin kenal sama diri sendiri, kalau kata orang oh yaudah kalau gitu jangan nikah muda, part of it aku juga setuju gitu, karena mungkin ada proses-proses tertentu, tapi tidak menjamin kalau kamu menikah di usia yang matang, bahkan di atas 25, bahkan di atas 30, it is going to be that you are going to understand yourself. No. Lebih muda ada kemungkinan, usia lebih muda ada kemungkinan bahwa kita lebih nggak kenal diri sendiri, tapi tidak menjamin bahwa usia lebih tua atau lebih matang berarti kita bisa lebih kenal diri sendiri. Memang ada jangka waktunya, tapi juga ada proses-proses yang perlu dilakukan supaya kita juga bisa jadi lebih kenal sama diri sendiri. Betul. Dan satu hal, kalau kita ngomong tentang komunikasi, tujuan komunikasi itu adalah untuk kita ngomong dan dipahami sama lawan bicara kita, tetapi biasanya yang namanya komunikasi itu selalu 2 arah gitu ya, apalagi dalam hubungan suami istri pastinya, atau pacaran gitu, pria dan wanita, itu 2 arah. Nah kalau 2 arah berarti kita juga perlu belajar untuk mendengarkan dan memahami. Mendengarkan itu bukan yang kalau dia ngomong kayak gini, nanti gue akan ngelawan ngomong kayak gini. Alasan gue akan kayak gini gitu ya.
ini kita lagi nggak debat, kita lagi nggak ikut lomba debat, tetapi bagaimana menahan diri untuk diem dulu itu susah sekali ya, apalagi untuk yang suka ngomong kayak Ata dan Audrey gitu. Untuk diem dulu gitu ya, nggak langsung ngomong gitu, itu gitu ya. nggak gampang. Ya, jadi gimana kita diem dulu, mendengarkan, terus kalau perlu nanya ulang, jadi maksud kamu gini ya, gitu. Karena seringkali asumsi yang saat kita dengar yang terbentuk asumsi dan kita jadi salah paham. Jadi sangat baik untuk, dan ini terjadi loh, nggak cuma sama pasangan, tapi kalau aku sama anakku juga. Iya, aku pikir mama marah. Apa yang membuat kamu berpikir mama marah gitu ya? Itu ternyata di anak-anak pun bisa salah paham kayak gitu. Jadi kita selalu perlu bertanya gitu sama orang-orang terdekat kita. Pernah aku ikut seminar pernikahan gitu ya, tentang family therapy, bagus deh dibilangnya. Kenapa? Kalau dari penelitian, beberapa orang-orang zaman dulu yang dijodohkan, yang nggak ketemu nih ya, yang nggak kenal sebelum menikah, terus menikah tapi mereka awet tuh sampai tua. Kenapa? Ini yang udah pacaran bertahun-tahun, sampai udah lama banget gitu ya, udah 5 tahun lah pacaran gitu ya, menikah, terus udah gitu malah konflik terus dan berujung perceraian gitu. Nah, di situ disampaikan karena pada saat masuk ke pernikahan, orang itu kalau yang dijodohin ya, emang saya belum kenal siapa yang menjadi pasangan saya. The mindset of bahwa memang gue gak kenal dan gue mau belajar untuk kenal gitu ya. Iya, oh kayak gini. Oh dia sukanya pisang rebus bukan pisang goreng gitu ya. Jadi nanya, terus nanya ke keluarganya. Bahkan ada budaya tertentu yang nanti calon mantunya dipanggil, nih ya, ini kalau lagi kayak gini, dia itu bakal kayak gini gitu ya. Jadi memang diinformasikan nih dari orang-orang terdekatnya gitu. Jadi justru masuk dengan kesiapan, dengan pola pikir, aku mau mempelajari, aku nggak kenal orangnya, tapi aku mau mengenalnya karena aku mau menghabiskan hidupku bersamanya. Itu yang akan membantu dibanding, kan udah pacaran lama. Seharusnya dia udah tahu dong. Seharusnya tanpa gue ngomong, dia kasih hadiah dong. Masa gue harus minta? Seharusnya tanpa aku ngomong, dia udah siapin dong bajuku kalau mau kerja. Seharusnya, nah jadi akhirnya banyak seharusnya yang berharap pasangannya jadi mind reader, tapi tidak bisa gitu. Akhirnya jadi kecewa, jadi konflik, dan jadi apalagi kalau yang keluarnya aja statement ya, kamu tuh memang gak peka, kamu memang gak peduli sama aku. Nah udah deh, itu terjadi dalam banyak, bahkan dalam pernikahanku sendiri pun kayak yang kesalahpahaman saat misalnya aku ngomongnya ucapan cuma sindiran gitu ya misalnya. Jadi kita mau perginya sekarang atau nanti? Ya nantilah sekalian makan malam gitu ya. Padahal dalam pikiran nih, ya nggak mungkin nantilah, mana selesai kalau nanti gitu. Terus suamiku masukin mobil. Dan aku menertawakan itu. Karena yang ya itu kebodohanku gitu ya. Siapa suruh pakai ngomongnya pakai istilah-istilah. Iya. Begitu dimasukin, Kak Ratri nanya gitu. Loh, kok masukin gitu kan? Ya kan kamu katanya ntar malam mau perginya. Iya, aku masukin mobilnya. Salah aku di mana? Nah, kayaknya itu hal-hal yang perlu dilatih terus-menerus gitu ya. Dan berani mengakui kalau misalnya kita yang memang salah. Ya, true. Ya, itu mungkin kalau dari pengalamanku sendiri ya. Tapi memang hubungan yang sehat biasanya pasti kita juga melihat dari diri kita sendiri. Dan juga kita melihat di pasangan kita juga ya.
ya. Kayak gimana sih Itu polanya menghadapi masalah gitu. itu yang balik lagi yang kemarin aku tuh juga ngobrol-ngobrol sama Atta adalah kembali lagi kayak menertawakan kebodohan atau kesalahan masa lalu gitu ya, Tak. Kalau itu tuh bagian dari komunikasi juga nggak sih, Tak? Atau itu adalah menjadi poin penting kalau tadi yang pertama kita bilang ngomongin tentang finansial, kedua tuh ngomongin tentang komunikasi gitu ya. Kalau ngomongnya kayak gini karena memang kisah pribadi gitu kan ya, jadi banyak nih yang perlu dibahas gitu kan ya.